Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagikan pengalaman saya mengembangbiakan atau membudidayakan tanaman timun mas. Tanaman ini bagus untuk kesehatan. Ini seperti ini ya, ini kalau yang sudah panen akan saya sampaikan mulai dari milih batang, penyetekan dan penanamannya. Saya akan mulai juga ini dari informasi pohon batang timun mas. Ini yang saya tanam di loteng ya, yang sudah besar. Ini bisa jadi biangnya. Bagus ini kalau jadikan stek, tapi sayang saya akan hanya mengambil bagian yang ranting-rantingnya saja, dan saya pikir itu juga bisa kita tanam dan kembangbiakan. Ini yang di atas loteng. Saya juga punya tanaman yang saya tanam di bawah ke tanah langsung. Ini besar sekali ya, ini usianya sudah 15 tahun, warisan dari ibu saya, dan dengan ini kemudian saya bisa mengembangbiakan yang di loteng tadi dan di depan rumah ya. Ini contoh stek batang yang dari ranting yang kecil. Sebenarnya ini kurang bagus untuk bibit ya. Yang bagus itu yang sebesar kelingking, tapi ya nggak apa-apa, ini kita coba saja. Yang warnanya coklat ini sudah nggak bisa dimanfaatkan, tapi kalau bagian bawahnya masih warnanya hijau, saya kira masih bisa dipakai. Kita potong di sini ya, coba kita potong. Warnanya masih hijau, artinya masih bisa digunakan sebagai stek. Nah, potongan ini kalau masih hijau masih ada harapan bisa ditanam dan bisa tumbuh ya. Oke. Pastikan mana bagian atas, mana bagian bawah, karena kalau salah nanam itu tidak akan tumbuh. Oke, saya akan sekarang tunjukkan. Nah, ini cara nanam biasa aja. Sekarang kita tunjukkan batang yang kita tanam, ceritanya nggak tahu mana pangkal mau atau ujung. Caranya adalah dengan dilengkung. Jadi ini solusi kalau kita lupa lagi mana yang bagian atas bagian bawah. Nah, dilengkungkan seperti ini. Nah, setelah itu tinggal ditanam. Nah, seperti ini hasilnya, seperti ini. Jadi kalau yang sebelah kiri itu bagian pangkal, ya dari situlah nutrisi akan masuk. Tapi kalau itu bukannya, dari sebelah kanan akan masuk. Dan dari buku-buku itu akan diharapkan tunas itu akan muncul. Ini coba perhatikan, ini kalau ini sudah jelas mana atas bawah. Ini cara yang tadi ya, saya ulangi lagi. Saya tanamnya seperti ini. Nah, begitu. Ini insya Allah akan tumbuh. Insya Allah akan tumbuh. Perhatikan bukunya jangan dimasukkan ke tanah semua. Di situ ada harapan tanaman itu tumbuh. Ya, jadi ada tunasnya di situ. Ini ada dua yang di atas loteng. Ini yang tidak pakai perangsang akar ya. Jadi steknya tidak dirangsang pakai perangsang akar. Ini contoh batang stek yang direndam pakai rendaman air bawang bagian bawahnya. Jadi beda yang tadi ya, yang tadi tanpa rendaman air bawang. Kalau ini masih ada kesempatan saya rendam pakai air bawang. Cara nanamnya ya tentu saja yang bagian bawah yang dimasukkan ke dalam tanah. Kita perhatikan bagian bawah ya, yang rendaman air itu bintik-bintiknya udah kelihatan di bagian bawah itu. Jadi sensitif merangsang pertumbuhan akar. Coba kita cari dulu yang contoh yang sudah direndam ya. Assalamualaikum pemirsa, saya akan menunjukkan hasil kegiatan menyetek tanaman timun mas ya. Kita memang kemarin bahannya itu tidak terlalu bagus karena dari batang yang masih sangat kecil, tapi daripada mati kemudian saya potong-potong dan saya tanam. Sekarang kita cek ya, kita lihat hasil tanaman stek yang kemarin. Ini hasilnya. Ini beberapa pot yang saya tanam. Coba kita lihat yang paling bagus pertumbuhannya. Barangkali yang ini ya. Ini sudah ada beberapa tingkatan daun paling bawah, yang tengah, yang ujungnya juga sudah ada. Tapi yang satunya lagi, yang ini baru muncul tunas kecil di bagian bawah, tapi atasnya masih hijau, dan ini tentu saja karena ada tunas di bagian bawah. Nah, yang ini masih ada harapan ya. Oke, kita cari yang kita cari yang lainnya. Nah, ini yang ya, coba perhatikan bedanya ya. Dia ada yang tumbuh bagus, ada tumbuh yang tidak. Juga ada, masih bisa harapan tumbuh. Ini pot yang kecil ya, tapi tumbuhnya bagus. Kita perhatikan yang lain. Nah, memang
pengalaman kita, kalau buku itu ada sedikit di atas permukaan tanah seperti ini, pertumbuhannya akan bagus. Kan bagus, coba perhatikan ya, daunnya penuh, kemudian ada juga yang sudah tumbuh ke atas. Ini akarnya juga kelihatan nih, akarnya juga di situ tumbuh. Seperti ini. Sudah ada 2 kasus yang bisa kita lihat, meskipun yang agak jauh dari tanah masih bisa, asal batangnya bagus. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana pertumbuhan itu. Dan oke, ini saya tunjukkan lagi tanaman yang menggunakan lengkung ya. Tapi sebelumnya juga ini bukti, coba kita lihat tanaman yang ditanam dengan sistem lengkung. Meskipun rantingnya kecil, masih bisa tumbuh ya, walaupun agak terlambat dibanding yang lain. Ini sebenarnya juga berpengaruh dari cahaya ya. Ini saya tanam di ruangan yang ada penutupnya. Dan yang sebelah sana itu adalah rambatan timun mas yang sudah tua, yang sudah saya ceritakan. Itu di atas itu banyak buahnya. Nah, kita kembali lagi ke tanaman yang di pot. Ini tanaman yang ditanam dengan sistem lengkung. Itu adalah cara kalau kita lupa mana bagian atas dan bagian bawah. Ini juga sudah berhasil kita tunjukkan. Ya, walaupun batangnya kecil tapi masih bisa tumbuh. Asal tentu saja tanahnya tanah yang subur, kemudian ada cahaya yang masuk. Ini contoh lain yang pertumbuhannya memang masih kalah dibanding yang lain, tapi masih bisa tumbuh. Jadi ya, pertumbuhan ternyata tidak merata karena ada pengaruh bahan stek, posisi tanam, dan efek rendaman perangsang akar yang sudah saya sampaikan, dibuat dari irisan bawang merah. Dan ini yang langsung ditanam tanpa direndam dulu dengan air bawang. Masih bisa tumbuh, tetapi kalah pertumbuhannya dengan yang lain. Ya, coba perhatikan, ini daunnya ada ya, tapi sedikit ya, sedikit. Ya, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa bibit stek yang direndam dulu pakai air bawang itu lebih sensitif dan mudah tumbuh akar, dan bisa mudah juga tumbuh daunnya. Ini juga ada pengaruh dari sinar matahari dan tempat kita nanam. Akan lebih bagus kalau ditanam di tempat yang langsung kena matahari, di tanah yang langsung, bukan di pot. Dan kalau sudah tumbuh besar, sudah seperti ini, tanaman ini tidak mengenal musim ya, sehingga kita bisa panen kapan saja. Yang hijau dan muda itu enak dimakan langsung, tapi yang sudah tua dan merah itu rasanya nggak enak. Dan ingat, buah ini punya khasiat untuk obat diabetes, hepatitis, dan hipertensi. Jadi manfaatkan tumbuhan yang ada di alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.